Satu keunggulan kita sebagai yang tadi disampaikan local boy for local job itu, apabila kita turun mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang melakukan aksi-aksi tambahan tersebut, mereka lebih bisa mendengar apa yang pengen kita sampaikan kepada mereka. Karena yang pertama, kita punya hubungan emosional yang cukup tinggi ya, sehingga mereka merasa bahwa anggota polisi ini kita punya anak, jadi kemungkinan apa yang disampaikan itu untuk kebaikan kita, apa yang mereka bisa sampaikan kita bisa tampung dan disampaikan kepada pimpinan. Halo Sobat Polri, bersama saya Serdik, Sespimen 65 Yunita Rungkat. Siang hari ini kembali lagi bersua dengan Rudy, Ruang Digital Podcast Sespim Lemdiklat Polri. Merupakan ruang diskusi yang akan membahas isu-isu tentang kepemimpinan Polri. Sobat Polri perlu ketahui bahwa Sespim Lemdiklat Polri merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah Lemdiklat Polri yang berfokus pada pengembangan dan pelatihan bagi perwira Polri, bertujuan untuk menghasilkan perwira Polri dengan kemampuan manajerial baik tingkat pertama, menengah maupun manajerial tingkat tinggi. Selanjutnya juga menghasilkan perwira-perwira Polri yang memiliki moralitas, integritas, berwawasan kebangsaan dan kepemimpinan yang strategis. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang kebijakan Polri, penempatan local boy for local job. Dengan narasumber pada hari ini adalah Serdik, Sespimen Angkatan 65, Ishak Koko Hosio. Halo Kak. Halo Kakak Ishak, gimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik. Serdik Ishak Koko Hosio ini, beliau lahir dan besar di Jayapura, kemudian merupakan alumni Akademi Kepolisian tahun 2008, penempatan pertama di Polda Bali, kurang lebih tahun 2008 sampai 2017. Selanjutnya mengikuti pendidikan PTIK pada tahun 2017 sampai 2019. Dan terakhir, Kakak Ishak ini menjabat sebagai PS Kapolres Pegunungan Arfak di membahas serba-serbi tentang bagaimana sih berdinas di tanah Papua dengan tajuk utama strategi penempatan Polri, local boy for local job. Akan banyak cerita seru yang akan kita bahas bersama Kakak Ishak. Iya. Di antaranya apa saja? Tentunya yang pertama pengalaman nih orang Papua berdinas di tanah luar Papua. Dalam hal ini Polda Bali ya, Kakak Ishak ya. Kemudian kita juga akan mengangkat bagaimana sih karakteristik daripada masyarakat Papua itu sendiri. Kemudian ada pengalaman berdinas di tanah Papua. Orang Papua berdinas di tanah Papua tentu seru dan unik. Kemudian kita juga akan membahas tentang karakteristik yang paling unik nih tentang masyarakat Papua. Kemudian tindakan-tindakan kepolisian apa yang dikerjakan oleh Kakak Ishak sebagai pejabat kepolisian di tanah Papua. Kemudian kita akan membahas kelebihan juga tantangan dalam menghadapi tugas-tugas di tanah Papua. Dan terakhir pengalaman Kakak Ishak nih saat ini kan sebagai Serdik Sespimen Angkatan 65.
pengalaman pendidikan yang kurang lebih baru 1 bulan ini Siap. dikaitkan dengan pengalaman kedinasan. Baik, tidak berlama-lama, Sobat Polri, mari kita langsung saja pada intinya nih. Pengalaman orang Papua berdinas di luar Papua. Gimana nih Kakak Ishak? Wah, Coba dibagikan dulu Iya, ceritanya nih. akan saya bagikan terkait dengan pengalaman saya selama berdinas di Pulau Dewata. Pulau Dewata, Pulau Wisata Iya, ya. Pulau Wisata Pulau Dewata. Ya tentunya pengalaman yang saya hadapi yaitu penerimaan dari saudara-saudara kita di Pulau Dewata terhadap saya sendiri sebagai seorang asli Papua. Mereka sangat welcome dan merasa bahwa saya juga adalah bagian daripada keluarga mereka. Selain saya sebagai, karena lulusan Akpol tentunya kita sebagai komandan ya, saya juga dianggap sebagai keluarga dari mereka, begitu penerimaan mereka. Keluarga orang Bali. Iya, jadi dianggap kita nih sebagai keluarga dari mereka. Mereka sangat welcome kepada saya saat berdinas di Kakak sana. Ishak, susah nggak sih beradaptasi dengan dari ujung timur Indonesia kemudian berada di tengah-tengah Indonesia, di tengah-tengah warga Bali? Susah nggak beradaptasinya? Mungkin awalnya sih kita namanya jauh dari tanah Papua ya, tapi karena penerimaannya begitu baik, akhirnya kami secara cepat bisa beradaptasi dengan masyarakat dan lingkungan setempat dari Pulau Dewata. Pulau Dewata. Jadi sudah bisa bahasa Bali belum nih? Kengken beli? Kabarnya beli? Beli Ishak? Becik-becik. Beci. Berapa lama nih Kakak Ishak berdinas di tanah Saya Bali, Pulau Dewata? berdinas kurang lebih 9 tahun. 9 Lumayan lah. Jadi jodoh dapat di tanah Bali atau Tetap jodoh dapat di tanah Papua. tetap cinta dengan tanah Tanah Papua? Papua. Ada hal seru apa nih Kakak Ishak selama di tanah Bali secara singkat nih? Kalau pengalaman berdinas di sana karena sudah kota besar dan sudah masyarakatnya sudah cukup maju ya, jadi dalam pelaksanaan tugas kita apabila ada perintah pimpinan bisa cepat untuk segera terjemahkan apa yang kita maksud, sehingga semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kapolres pada saat itu bisa segera kami bersama dengan anggota kita laksanakan, tindak lanjuti gitu. Tidak lanjut. Jadi selama 9 tahun berdinas di Pulau Dewata tidak ada permasalahan ya Kakak Ishak ya? Ya, permasalahan tentu ada, tapi bisa tepat kita mitigasi dan tempat kita bisa selesaikan. Luar biasa. Orang asli Papua berdinas di Pulau Dewata yang merupakan salah satu destinasi wisata internasional. Benar sekali. Tingkat internasional. Selanjutnya kita akan cari tahu nih pengalaman Kakak Ishak, orang asli Papua berdinas kembali di tanah Papua. Ini boleh cerita sedikit Kak Ishak, sejak tahun berapa, kemudian sudah berapa lama, apalagi ini terakhir ya sebagai PS Kapolres Pegunungan Arfak. Arfak. Iya. Jadi pengalaman saya kembali berdinas di tanah Papua semenjak tahun 2019, awal tahun 2019 setelah lulus dari PTIK. Nah, kemudian sampai dengan berangkat SPM ini kami sudah kurang lebih 6 tahun berdinas di tanah Papua. Kemudian seperti kita ketahui bersama bahwa karakteristik masyarakat Papua itu terkenal agak sedikit keras ya. Kemudian tapi nilai solidaritasnya cukup tinggi dan mereka itu sangat murah hati dan baik hati begitu. Tidak sombong ya, Ya, Kakak tidak Ishak sombong, ya. benar ya. Tanah Papua. Kalau ada lagunya itu Tanah Papua, tanah yang kaya. Jadi kaya tentang apa nih Tanah Papua nih Kakak Ishak? Yang pertama dari kebudayaannya, Tanah Papua itu memiliki suku-suku yang sangat banyak ya. Kemudian bahasa-bahasa daerah yang cukup banyak juga. Kemudian ya seperti tadi disampaikan lagu itu Surga Kecil Jatuh ke Bumi, betul. Tanah Papua itu sumber daya alamnya sangat luar biasa. Selanjutnya Kakak Ishak terkait dengan tadi karakteristik yang unik, surga kecil turun di Papua, tentu ada karakteristik masyarakat Papua yang boleh dikata unik dari yang lain. Coba tantangan apa yang dialami Kakak Ishak nih selama bertugas sebagai Kapolres kurang lebih 6 tahun ya, 2 tahun
9 bulan kan? 9 bulan Sebagai sebagai Kapolres, Kapolres. iya. Luar biasa ini. Baik. Biar Bapak segera ke kabupaten ketemu Bapak Bupati dulu ya. Gitu ya. Biar ada jawaban. Kalau ini tutup begini Bapak Sekda tidak bisa ke atas, tidak ada jawaban. Rekan-rekan kan butuh jawaban toh. Betul kan? Ada jawaban. Oke. Gini. Kita minta. Oke. Gini. Begini. Karakteristik masyarakat Papua ini apabila terjadi satu permasalahan sosial yang ada terjadi di dalam masyarakat, harapan mereka itu untuk apa keinginan mereka tuh bisa segera tersampaikan dan didengarkan oleh pemerintah. Nah, jadi mungkin terkadang itu yang mengakibatkan apabila terjadi suatu permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, akhirnya muncullah kegiatan penyampaian aspirasi mereka, palang jalan gitu, mengganggu. Ini harapan mereka sebenarnya untuk pemerintah daerah bisa segera turun untuk mengetahui apa sih sebenarnya aspirasi yang pengen mereka sampaikan gitu. Jadi aspirasinya melalui tutup palang jalan ya, Isaac ya. Tapi satu keunggulan kita sebagai yang tadi disampaikan local boy for local job itu, apabila kita turun mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang melakukan aksi-aksi tambahan tersebut, mereka lebih bisa mendengar apa yang pengen kita sampaikan kepada mereka. Karena yang pertama, kita punya hubungan emosional yang cukup tinggi ya, sehingga mereka merasa bahwa anggota polisi ini kita punya anak, jadi kemungkinan apa yang disampaikan itu untuk kebaikan kita. Apa yang mereka bisa sampaikan kita bisa tampung dan disampaikan kepada pimpinan. Pernah ada nggak sih peristiwa yang kemudian, kan kalau kita dengar di berita sampai ada contoh nih antar kampung, perang panah seperti itu, pernah menghadapi nggak nih Kakak Isa? Kalau Tanah Papua sendiri cukup luas ya dan cukup besar. Kalau khusus untuk di tempat saya berdinas, memang kalau situasi yang darurat sampai seperti yang tadi disampaikan, puji Tuhan belum pernah terjadi. Hanya saja beberapa tuntutan seperti kemarin ada masalah pencakar yang belum bisa terakomodir semua, hingga mereka lakukan aksi palang jalan yang itu beririsan pada saat itu dengan kegiatan pemilu kada yang sementara berlangsung. Tapi ya karena kita sebagai seorang pimpinan, kemudian local boy for local job, pada saat kami turun mampu komunikasi pada pihak-pihak yang pencakar, mereka bisa mendengarkan apa aspirasi dari penyampaian dari kami untuk mereka mau untuk buka jalan sehingga bisa dilalui kembali oleh masyarakat yang lain. Sehingga tidak terlalu lama nih. Ya, tidak terlalu lama menghambat arus lalu lintas. Kemudian tentunya mengganggu kegiatan masyarakat yang lain. Benar ya. sekali. Wah, berarti local boy for local job ini gimana nih? Sangat baik ya diterapkan pada penempatan di kepolisian. Gimana Kakak Ishak? Ya, kalau komentar kami terkait dengan local boy for local job ini cukup baik juga, karena mayoritas apabila terjadi situasi Kamtipmas yang kurang kondusif, apabila anggota yang berasal dari daerah tersebut yang turun untuk menyelesaikan masalah, cenderung masyarakat setempat akan mendengarkan apa yang disampaikan. Local job, local boy for local job. Oke Kakak Ishak, sekarang berarti lagi sekolah nih, sama nih kita. Iya nih, benar, sekolah sama nih. Iya Kak. Jadi sedang menjadi peserta didik Sespimen angkatan 65, kurang lebih 1 bulan. Nah Kakak Ishak boleh dicerita nggak pengalaman selama 1 bulan, kemudian materi-materi pembelajaran yang sudah didapatkan selama 1 bulan ini di Sespimen? Baik, pengalaman yang kami dapatkan yang pertama itu setelah sekian lama kita sudah berpisah, kita ketemu lagi di Sespimen ini dalam rangka pendidikan. Tentunya kita bertemu lagi dengan senior-senior, junior, bahkan rekan yang sudah lama terpisah, sehingga kita perlu satu adaptasi lagi untuk bisa bersosialisasi lagi kembali dengan rekan-rekan yang lain. Kemudian yang berikut terkait dengan pengalaman
mata kuliah atau pembelajaran yang kami dapat, yaitu kemarin pada saat pembelajaran manajemen course level 3 ya. Iya. Manajemen Jadi course ada yang level 3 ya, Kak itu Kaisak. salah satu kegiatannya itu yang kami dapat di kelas adalah strategi skill of management. Jadi strategi skill of management ini kita pada saat strategis analisisnya itu pelajaran yang kami dapat itu kita mampu untuk melakukan organisasi health audit dan environmental scanning. Jadi OHIS Iya, udah nyantol ya iya, Kak Isak sudah ya? nyantol. Udah Apalagi nyantol. kemarin kita sempat melakukan pengamatan di Polres Metro Bekasi. Polres Metro Iya. Bekasi. Jadi pengalaman yang kami dapat adalah nanti di saat kita sudah kembali berdinas, apabila kita akan memasuki satu satuan kerja yang baru, kita harus mampu melakukan OH dan ES untuk mengetahui apa kekuatan dan kelemahan dari organisasi tersebut, sehingga kita mampu mengambil langkah-langkah apa untuk kebaikan organisasi tersebut. Kemudian untuk masalah environmental scanning ini kita mampu mempelajari atau mengetahui karakteristik lingkungan setempat yang tentunya nanti bisa menjadi bahan kita untuk pengumpulan data-data untuk bisa memprediksi mampu memprediksi situasi Kamtipmas yang terjadi di masa yang akan datang gitu dari dampak pengaruh lingkungan setempat. Dan tentunya hal tersebut bisa menjadi bekal pengalaman kita apabila saat berdinas nanti mampu mengambil suatu keputusan yang tentunya baik untuk organisasi kita. Cepat dan tepat ya. Benar sekali. Peluang-peluang yang ada, Iya. kemudian kita Dengan manfaatkan untuk dengan meminimalisir nih Kak Kaisak kelemahan-kelemahan dari kelemahan. organisasi. Wah luar biasa Kak Kaisak, berarti 1 bulan sudah mengikuti pendidikan di SESPIMEN 65 ini tidak sia-sia ya. Iya, tidak sia-sia. Manajemen course training level 3 ini sudah mampu diserap dengan baik, puji Tuhan. menjadi bekal kita nanti calon-calon Kapolres di masa yang akan datang. Iya. Oke Kak Kaisak, ada closing statement gak nih? Tak terasa nih waktu juga yang akan mengakhiri perjumpaan kita. Sedikit saja closing statement dari Kak Kaisak nih sebagai local boy for local job. Jadi tanah Papua itu adalah merah putih, harga mati. Kemudian pada seluruh rekan-rekan Serdik, jangan takut datang untuk berdinas di tanah Papua karena Papua itu penuh damai. Kalau disingkat biasa. jadi Papeda, Papua penuh damai. Papeda, Iya. Papua penuh damai. Wah, teringat dengan Papeda ini saya juga suka nih Kak Kaisak makan dengan yang namanya Papeda. Pakai dia punya apa tuh? Ikan, baru sopnya ya kan, ada sayur-sayur daun singkong, daun dengan bunga pepaya. Mantap sekali. Jadi habis ini kayaknya kita perlu makan papeda nih. Benar sekali, setuju. Karena perut sudah keroncong-keroncong. Kak Kaisak terima kasih. Sobat Polri, demikian tadi telah kita saksikan bersama penyampaian pemaparan pengalaman tugas dari Serdik SESPIMEN 65 Isak Hosio yang bertugas di tanah Papua juga di luar tanah Papua. Oleh karenanya semoga bermanfaat bagi kita semua dan jangan pernah takut datang di Papua. Yuk datang ke Papua karena surga kecil ada di Papua. SESPIMEN 65 integritas, solidaritas, intelektual. Sampai ketemu di podcast Rudis selanjutnya. Dah.